wabarakatuh. Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya pada pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Selanjutnya Bu Jamil akan mempresensi kalian dulu ya. Andika Dwi Kurniawan, Anissa Dwi Pratiwi, Atika Zahra, Aurelia Hani, Bunga Zasmina, Cesha, Hadi Mustafa, ya, Kevin Anggariska, Muhammad Sri Mujiono, Novi Yuliani, Pasa Septi Dwi, Rafika Sari, Rani Eva Sari, Rati Septela Nadia, Rati Febri, Rita Febri Andriani, ya, Septi Dwi Aryani, ya, Swastika Damayanti, Tri Pujianto, Yonatan Arif Oktavian, ya, Zakaria Wibowo. Ya, alhamdulillah ini hadir semua ya anak-anak. Baiklah, di sini Bu Jamil akan memaparkan materi selanjutnya, tapi sebelum itu, adakah yang masih ingat dengan materi yang sebelumnya, materi minggu lalu? Siapa? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, kita belajar teks laporan hasil percobaan berupa pengertian dan ciri-cirinya. Ayo, siapa yang masih ingat tentang pengertiannya? Oh ya, Bunga. Baik, ini Bunga akan memaparkan bagaimana pengertiannya ya. Teks laporan percobaan adalah sebuah teks non-fiksi atau ilmiah yang memaparkan hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Iya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Bunga. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bunga. Iya, coba kita cek. Ya, betul ya ini ya. Teks laporan percobaan adalah sebuah ini sama dengan yang dipaparkan oleh Bunga. Ternyata masih ingat pada pembelajaran yang lalu. Untuk ciri-ciri teks laporan hasil percobaan, siapa yang masih ingat? Oh iya, Asya ya? Ya, Asya silahkan. Ciri-ciri teks laporan hasil percobaan ada 3, yaitu bersifat umum, objektif, dan faktual. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk Asya. Ya, coba kita lihat. Ternyata betul ya, ciri-ciri teks laporan percobaan apa yang disampaikan oleh Pasa. Selain itu juga teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Terus menekankan pada pengelompokan terhadap suatu hal yang dibahas. Selanjutnya memiliki hubungan antara yang dijelaskan dengan klasifikasi yang dijelaskan. Baik anak-anak, itu adalah materi kita minggu lalu. Untuk materi kita saat ini, kita akan mempelajari pada KD 4.2. Siapa yang akan membacakan KD 4.2? Rafika Sari. Tadi mic-nya. Ya. Coba dibaca yang keras, Rafika Sari. Menyajikan tujuan, bahan dan alat, langkah dan hasil dalam laporan hasil percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan
Lisan. Iya, kalau minggu lalu kita telah membahas pengertiannya dan ciri-cirinya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis teks laporan hasil percobaan berdasarkan kelengkapan data dan strukturnya. Untuk kaidah kebahasaan kita pelajari pada pertemuan kita selanjutnya. Untuk tujuan pembelajarannya, siapa yang ingin membacakan? Ya, silakan. Melalui serangkaian model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, peserta didik mampu 1. Menyusun teks laporan hasil percobaan sederhana dengan memperhatikan kelengkapan data dan struktur dari slide PowerPoint dan praktik percobaan dengan benar. 2. Mempresentasikan teks laporan hasil percobaan yang telah dibuat dengan memperhatikan kejelasan lafal, ketepatan intonasi, dan artikulasi melalui diskusi dan bimbingan guru dengan benar. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan menyusun teks laporan hasil percobaan sederhana dengan memperhatikan kelengkapan data dan struktur dari slide PowerPoint dan praktik percobaan dengan benar. Jadi nanti setelah Bu Jamil menjelaskan tentang strukturnya, kelengkapan datanya, kalian akan dan memutarkan video percobaan, kalian akan melakukan percobaan terlebih dahulu, ya. Nah, setelah itu kalian menuliskannya menjadi teks laporan hasil percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data dan strukturnya. Paham anak-anak? Ya, jadi kita percobaan dulu, setelah percobaan kita tuliskan menjadi teks laporan hasil percobaan. Setelah itu baru yang kedua, mempresentasikan teks laporan hasil percobaan. Jadi nanti setelah ditulis lalu kita presentasikan. Paham ya? Ini yang akan kita bahas pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menulis teks laporan hasil percobaan berdasarkan kelengkapan data dan struktur. Kalau berdasarkan unsur kebahasaan, kaidah kebahasaan, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini. Pernahkah kalian melakukan percobaan? Pernah. Siapa yang mau memaparkan percobaan apa yang telah dilakukan? Oh iya, Hadi. Mic-nya tolong. Ya, percobaan apa Hadi yang pernah kamu lakukan? Saya pernah melakukan percobaan membuat tinta tidak terlihat, membuat telur asin, dan mencangkok. Ya, kasih tepuk tangan buat Hadi. Ya, saya yakin semua pernah melakukan ya. Baik Hadi maupun teman-teman sudah pernah melakukan percobaan. Lah, untuk kali ini, bulan Agustus ini kita itu sebenarnya merayakan apa anak-anak? Ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kalau kalian amati yang sudah-sudah, kita melakukan apa untuk memeriahkannya? Melakukan lomba, terus apa lagi? Pawai, karnaval ya, apalagi anak-anak? Ya, menghias lingkungan kita, menghias desa kita. Terus selain itu kita juga mengikuti upacara kemerdekaan. Lah, ini Bu Jamil akan menyoroti yang untuk menghias. Desa kalian dihias apa saja? Ya, jalannya dicat-cat, di pinggir jalan itu ya biasa dicat-cat. Terus apa lagi? Ya, pasang bendera, pasang umbul-umbul. Nah, ada tidak yang membuat lampion-lampion? Oh, ada yang buat, ada yang tidak. Lah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat percobaan membuat lampion kemerdekaan. Apakah alat-alat dan bahannya sudah dibawa semua? Sudah ya. Nanti secara berkelompok kalian akan membuatnya. Tapi sebelum itu Bu Jamil akan memaparkan dulu tujuannya apa sih kita menulis, karena kan kita melakukan percobaan, setelah itu kita menuliskannya ya, menulis teks laporan hasil percobaan. Lah, tujuannya apa kita menulis teks laporan hasil percobaan?
Ada yang tahu? Oh iya, Muhammad Sri Mujiono. Tujuannya adalah sebagai bukti tertulis adanya suatu percobaan menjadi bentuk tanggung jawab atas penelitian dan menyempurnakan percobaan sebelumnya. Iya, betul sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Muhammad Sri Mujiono. Ya, betul ya. Tujuan kita apa sih melakukan susah-susah untuk menulis teks laporan hasil percobaan? Itu yang pertama sebagai bukti ya, tertulis adanya eksperimen atau percobaan yang telah dilakukan. Terus yang kedua, memberi uraian yang detail mengenai kondisi atau keadaan yang terjadi dalam suatu percobaan. Yang ketiga, sebagai referensi atau sumber informasi untuk percobaan selanjutnya. Yang keempat, menjadi bentuk tanggung jawab dari sebuah tugas observasi dan penelitian. Yang kelima, menyempurnakan atau mencari tahu kekurangan yang terjadi pada percobaan sebelumnya. Jadi percobaan itu tidak selamanya berhasil, kadang juga gagal. Nah, gunanya tujuannya kalau kita tulis menjadi teks laporan hasil percobaan adalah ini, menyempurnakan pada percobaan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya gagal, kita evaluasi lagi. Oh, kurangnya ini, sehingga pada percobaan berikutnya kita menjadi hasil yang bagus. Paham ya anak-anak? Paham. Sekarang Bu Jamil tanya, untuk struktur teks laporan hasil percobaan siapa yang tahu? Ya, Rita, silakan. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat Rita. Coba kita cek ya. Ini kelengkapan datanya. Nah, ini struktur teks laporan percobaan. Betul sekali dan lengkap sekali apa yang telah dipaparkan Rita tadi. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil, dan yang kelima simpulan. Pada pembelajaran kita hari ini, selain kita menulis teks laporan hasil percobaan berdasarkan struktur, kita juga berdasarkan kelengkapan data. Nah, kelengkapan data itu meliputi alat dan bahannya itu harus lengkap. Jadi ketika kalian melakukan percobaan, diingat-ingat tadi alat dan bahannya apa. Terus langkah-langkahnya seperti apa. Tadi saya pertama harus bagaimana, yang kedua saya harus bagaimana, seperti itu. Dan hasilnya, hasil itu harus sesuai. Jika pada percobaanmu ternyata gagal, di hasil juga dituliskan jangan berhasil ya. Jadi sesuai dengan fakta dari percobaanmu tadi. Seperti nanti kalau kita membuat lampion kemerdekaan, ternyata hasilmu meleot tidak bagus, jadi hasilnya tetap ditulis apa adanya, tidak boleh dibuat-buat. Ya, paham anak-anak? Sekarang ini Bu Jamil akan memutarkan sebuah video percobaan, kalian amati. Setelah itu nanti kalian membuat kelompok untuk bersama-sama membuatnya ya. Dalam bekerja sama membuat sesuai dengan video yang Bu Jamil putarkan. Ya, silakan diperhatikan.
kesentuh saya terus diulangi lagi. Gak apa-apa ya, diulangi biar tambah paham.
Jadi ya meskipun panjang videonya, paham kan anak-anak? Iya, apalagi dengan durasi yang banyak pasti sangat jelas untuk memberi gambaran kalian tentang alat dan bahan dan langkah-langkahnya. Paham semua ya? Coba siapa yang tahu, yang dapat menyebutkan alat dan bahan dari percobaan ini? Ya, safety drawing. Alat dan bahan untuk membuat lampion adalah 1. Gunting, 2. Lem tembak, 3. Tutup gelas, ballpoint, penggaris, kertas buffalo, dan benang wol. Iya, ternyata tadi sambil memperhatikan, sambil merangkum alat dan bahannya biar nanti waktu kita melakukan percobaan tidak lupa ya, Septi ya. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya siapa yang tahu? Yang bisa memaparkan? Ya, Zakaria ya. Coba bisa berdiri Zakaria. Langkah-langkah membuat lampion kemerdekaan. 1. Pertama, siapkan alat dan bahan percobaan meliputi gunting, lem tembak, tutup gelas, ballpoint, penggaris, kertas buffalo, benang wol. 2. Buatkan bola pada kertas buffalo menggunakan tutup gelas. 8 bola kertas warna merah dan 8 bola warna kertas warna putih. 3. Gunting-gunting pola yang telah dibuat. 4. Lipat menjadi 2 bagian sama besar. 5. Siapkan kertas ukuran 10 x 17 cm. 6. Garis-garis kertas yang telah disiapkan dengan jarak 1 cm. 7. Bubuhkan kertas lem dengan setiap garis. 8. Tempelkan bola kertas yang telah dilipat melingkar-lingkar warna merah dan putih. 9. Setelah penuh, buatlah tangkai lampion. 10. Lalu tangkai diikat menggunakan benang wol. 11. Lampion kemerdekaan siap untuk digantung sebagai hiasan. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Zakaria ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Zakaria. Ternyata langkahnya panjang, tapi kalau kita praktekkan, saya yakin itu sederhana. Ya tidak anak-anak? Ya, pertama siapkan dulu alat dan bahannya, terus menggunakan tutup gelas, kita jiplak sesuai tutup gelas, bentuk tutup gelas itu. Kertas yang warna merah ada berapa buah? 8. Kertas warna putih berapa? 8. Setelah 8 dan 8 itu kita potong. Setelah dipotong jadi lingkaran, terus kita lipat menjadi 2. Nah, setelah itu kita siapkan kertas lagi, kertas putih atau merah boleh atau putih boleh, ukuran 10 x 17 cm. Setelah itu dikasih garis-garis jarak 1 cm 1 cm itu adalah untuk mengelem ya, tempat untuk mengelem yang tadi yang sudah dibuat lingkaran tadi ya. Setelah disiapkan kertasnya sudah digaris-garis, waktunya dilemkan. Yang tadi ada 16 lingkaran tadi dilemkan, setelah penuh baru direkatkan, setelah itu dikasih gagang, setelah itu dikasih tali, sudah jadi lampion yang indah. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kalian akan mempraktekkan membuat lampion kemerdekaan. Bu Jamil akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Saya bacakan dahulu ya nama-namanya. Jadi nanti yang Bu Jamil bacakan, kelompok 1 nanti duduk di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, kelompok 1 itu Yonatan, Andika, Rani dan Aurelia Hani. Yonatan selaku ketua kelompoknya ya. Kelompok 2 yaitu Zakaria, Tri, Tiwi dan Cesya. Zakaria sebagai ketua kelompok. Kelompok 3 Kevin, Atika Zahra, Bunga Zasmina dan Septi Dwi. Kevin sebagai ketua kelompok. Kelompok 4 Swastika, Rati Septela, Rita dan Pasha. Swastika sebagai ketua kelompok. Kelompok 5 Muhammad Srim, Jono, Hadi, Rafika Sari dan Novi.
Muhammad Sri Mujiono sebagai ketua kelas, ketua kelompok. Iya. Silakan untuk menuju ke tempat kelompok masing-masing. Dibuang dulu ya, tidak apa-apa ya, tapi tidak mengotori ya, tapi di dalam masih banyak udah tidak apa-apa. Tapi siapa sih yang simpan di sini? Sakti, yes, tidak apa-apa. Sakti minumanmu jadi tumpah di sini, harusnya tadi dibuang. Ya udah, tidak apa-apa. Ini kalian sudah menemukan kelompoknya masing-masing, sudah duduk dekat dengan kelompoknya ya. Sekarang silahkan dibuat lampionnya dengan kerjasama kelompok. Ya nanti ada yang biar cepet, tutup gelasnya semua, bawaan semua. Ada yang buat ini, ada yang buat ini. Sama kan ya, alat tulisnya dikeluarkan, jangan jaga ke temannya biar cepat. Haji membuat yang ini kan bisa ya 10 kali 17 biar skor. Belum ada lemnya, lemnya itu satu nanti yang di bawah itu. Bagaimana, ada kesulitan? Tidak ada. Sudah paham ya? Iya, ayo kerja sama kelompok biar jadi bagus nanti lampionnya.
Kelompok 2 ada kesulitan tidak? Tidak. Paham ya? Paham. Langkah-langkahnya paham. Kelompok 3 ada kesulitan, ada hambatan, ada peralatan yang lupa tidak dibawa? Tidak ya, semua komplit ya. Nah, ini kelompok 5, bagus ya, semua bekerja. Semua bekerja, tahu bagiannya masing-masing, ketua kelompok juga di-handle. Ini yang mengerjakan apa, ini yang boleh, sehingga percobaan ini cepat selesai. Kesini lapor lagi, izin sekarang, bilang lagi sana. Ya, silakan. Kelompok 1 tetap semangat ya. Ya, meskipun ada teman yang izin ke belakang dulu, tapi tidak mengurangi semangat kalian. Ini bisa digunting secara kasar dulu, set-set gitu, baru nanti dibentuk biar tidak besar gitu. Nah, gunting secara kasar, baru nanti dirapikan. Nanti bisa kamu membantu. Diguntingnya kasar dulu semua. Ya, ini cepat, progresnya cepat. Kelompok kembali menunggu temannya, ini dilipat jadi 2, dilipat 2 semua kan, nanti tinggal menempel ya. Kira-kira kalau melipatnya seperti ini, nanti yang kelihatan putih apa merahnya? Ya kan, perlu lagi dievaluasi lagi ya, keliru ya berarti. Bu Jamila mati dari sana kelompok 5. Kalau melipatnya seperti ini, nanti yang kelihatan putih apa merahnya? Nempelnya begini loh. Putih. Harusnya seperti apa? Ya, seperti itu ya.
Jangan sampai keliru cara melipatnya, nanti kurang bagus lampion yang dihasilkan. Ya, kelompok 3 sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, cara melipatnya juga sudah betul. Yang tidak bisa ditaruh di laci, sekarang sudah mau pengeleman. Ya, yang sudah selesai taruh di laci biar tidak menghalangi, terus mulai pengeleman. Ini juga. Nanti terpasang sampahnya nanti dibuang ke tempat sampah. Bisa menggunakan sampah kertas yang tadi untuk mengelap lemnya biar tidak kotor. Ya, enggak apa-apa. Sudah dititiki. Ini yang tidak terpakai, kalau sampahnya bisa dibuang ke sana. Ini keliru tadi. Oh iya, tidak apa-apa, bisa diulangi. Yang tidak terpakai boleh ditaruh di laci dulu biar tidak menghalangi nanti pada waktu proses pengeringan. Ini jumlahnya sudah tepat? Ya, 8 dan 8. Oh iya, nanti ada satu orang membuat gagangnya. Pakai putih tidak apa-apa. Ya, silakan buat gagangnya dulu. Gagangnya kira-kira bagusnya berapa senti? Itu sambil menunggu gimana? Berapa senti, panjangnya kira-kira seberapa,
Talinya sudah dipotong belum? Yang bawa tali lebih kelompoknya siapa? Ya, bisa memotong di sini. Semua sudah komplit ya, ada talinya semua? Ya. Belum ada. Nah, ini memotong dulu. Kira-kira pengennya seberapa panjangnya? Setelah itu bisa kelompok lain. Ya, ini kelompok 3 belum ada talinya. Ya. Ini gagangnya. Ya. Nah, ini dari sini kamu bisa dari sini buat biar cepat. Ini yang di bawahnya di. Nah, nanti kan cepat kalau kerjasama hasilnya cepat dan bagus. Ya, kelompok 1 sudah mulai pengaliman. Ya, kelompok 4 juga sudah mulai pengaliman ya. Bagaimana kelompok 2? Masih ini ya, saya lewat dulu. Ya, dilanjutkan ya.
Kelompok 3 bagaimana? Sudah ya? Kelompok 5 bagaimana progresnya? Ya, sedang mengelim. Pada saya kurang sedikit ya, sisa sedikit semua. Ya, ini kelompok 4 malah sudah bagus, sudah mau selesai. Baik anak-anak, 5 menit lagi ya. Ya. Bagaimana ini? Bagaimana ini kelompok 3? Ya, siap ya, sudah selesai ya. Bagaimana kelompok 5? Kelompok 5, sedikit lagi ya. Kelompok 4, wah indah sekali kelompok 4. Ya, ini kelompok 4 sudah jadi. Ya, kelompok 4 sudah jadi ya. Siapa lagi yang sudah jadi? Ya, kelompok ternyata sudah jadi semua.
Oh, masih kelompok 5 yang kurang sedikit. Ya, coba dari kelompok 1 sudah jadi. Oh, bagus sekali. Kasih tepuk tangan kelompok 1. Coba berdiri ditunjukkan. Nah, ini hasil karya kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Hasil karyanya kelompok 2. Mana? Jadi 1 lampion. Ya, kasih tepuk tangan anak-anak. Kelompok 3. Ya. Ya, bagus ya. Jadi 2 lampion. Kasih tepuk tangan. Kelompok 4. Jadi 2 lampion. Kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 5. Ya, jadi 2 lampion juga. Kasih tepuk tangan. Semua sudah jadi. Sekarang waktunya kalian untuk menulis teks laporan hasil percobaan dari lampion ini ya. Dari percobaan kalian. Gus Jamil akan membagikan LKPD. Kalian menulisnya pada LKPD. Teks laporan ini dikerjakan secara mandiri ya. Sendiri-sendiri, tapi duduknya tetap di situ, tidak usah berpindah tempat ke tempat duduk asal. Kalau tadi secara berkelompok, sekarang secara mandiri. Dan yang sudah dapat teksnya langsung segera ditulis, ya. Yang sudah dapat LKPD segera ditulis. Yang ada di meja itu hanya produknya, lampionnya saja. Untuk gunting apa bisa disimpan di laci. Ingat, berdasarkan kelengkapan data dan strukturnya ya, jangan sampai lupa. Tadi sudah Jamil jelaskan kelengkapan datanya itu apa saja yang harus ada dan strukturnya. Silakan dikerjakan. Ya, dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Alat dan bahannya jangan sampai ada yang terlupakan. Nanti datanya tidak lengkap kalau alat dan bahannya ada yang tertinggal.
Strukturnya tahu ya. Datanya harus lengkap, jangan ada alat dan bahan yang sampai terlupakan. Terus langkah-langkahnya yang sampai terlupakan. Ada kesulitan tidak menuliskannya? Tidak. Tidak ya. Kalau melakukan percobaan dulu kan jadi mudah ingat toh alat dan bahannya, langkah-langkahnya kan? Iya. Iya. Itulah kalau kita percobaan dahulu pasti kita memudahkan kita untuk menuliskan teks laporan hasil percobaannya karena kita pasti ingat. Ya, ada pertanyaan Bunga? Apa? Tidak apa-apa. Sembarang mau dibeli yang nyamannya kamu pakai yang mana gitu aja. Nggak masalah. Ya. Yang penting lengkap ya. Bahasanya mau seperti apa, yang penting kamu paham cara menuangkannya di langkah-langkah itu. Mau menggunakan kata lalu atau selanjutnya, pertama-tama apa yang dilakukan itu.
Ada yang sudah selesai? Belum ya? Sebentar lagi ya. Sudah selesai? Ya. Siapa yang belum? Yo, cepat sedikit ya. Sudah selesai semua ya? Baik. Ini Bu Jamil akan menunjuk satu orang untuk mempresentasikan teks laporan hasil percobaan yang telah dibuat ya. Pada saat kalian maju, dibawa juga tadi produk lampionnya yang dihasilkan dari kelompok kalian. Tapi kalau untuk teksnya itu teks secara mandiri, yang kalian bikin sendiri ya, yang kalian buat sendiri teksnya. Yang pertama dari Bu Jamil Acak ya, dari Rafika Sari. Ya, dibawa lampionnya, terus dibawa kertas teks laporan hasil observasinya tadi. Teks laporan hasil percobaan. Ya, LKPD-nya. Ya, coba ditunjukkan dulu lampionnya. Bagus tidak anak-anak? Bagus ya. Nah, sekarang coba
teks laporan hasil percobaannya. Tujuan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia perlu adanya perayaan. Lampion kemerdekaan dinilai perlu dibuat untuk menambah semarak perayaan. Lampion kemerdekaan akan membuat tempat terutama kelas akan menjadi indah dan dapat membuat semangat meningkat dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Ya, terus Alat dan bahan: 1. Gunting, lem tembak, tutup gelas untuk membentuk pola, bolpoin atau pensil, penggaris, kertas buffalo, dan benang wol. Langkah-langkah membuat: 1. Pertama, siapkan alat dan bahan percobaan meliputi gunting, lem tembak, tutup gelas, bolpoin, penggaris, kertas buffalo, dan benang wol. 2. Buat pola pada kertas buffalo menggunakan tutup gelas, 8 pola pada kertas warna merah, dan 8 pola pada kertas warna putih. 3. Gunting-gunting pola yang telah dibuat. 4. Lipat menjadi 2 bagian sama besar. 5. Siapkan kertas ukuran 10 x 17 cm. 6. Garis-garis kertas yang telah disiapkan dengan jarak 1 cm. 7. Bubuhkan lem pada setiap garis. 8. Tempelkan pola kertas yang telah dilipat melingkar selang-seling warna merah dan putih. 9. Setelah penuh, buat tangkai lampion. 10. Lalu tangkai diikat menggunakan benang wol. 11. Lampion kemerdekaan siap untuk digantung sebagai hiasan. Hasil: lampion kemerdekaan yang indah akan menambah semarak peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kesimpulan: lampion kemerdekaan akan membuat tempat terutama kelas akan menjadi indah dan dapat membuat semangat meningkat dalam menyambut Hari Kemerdekaan. ya, tepuk tangan buat Rafika Sari. Baik, kira-kira ada koreksi tidak dari presentasinya teman kalian tadi, Rafika Sari? Datanya lengkap, langkah-langkahnya lengkap, ya lampionnya juga bagus. Anak-anak, kalau menurut Bu Jamil memang sudah lengkap, tapi ada beberapa yang masih keliru. Mungkin Rafika Sari tadi berpatokan pada videonya Bu Jamil ya. Memang videonya Bu Jamil tadi menggunakan lem tembak, tapi bagaimana percobaan kalian menggunakan lem tembak apa bukan? Ya, jadi kita menulis teks laporan hasil percobaan itu berdasarkan percobaannya, jangan berdasarkan videonya. Memang videonya tadi menggunakan lem tembak, tapi kita menggunakan lem biasa, jadi ditulis saja lem, begitu ya. Itu yang pertama, koreksi dari Bu Jamil. Untuk yang kedua, kelengkapan datanya itu adalah benang. Untuk di video memang menggunakan benang wol. Bagaimana percobaan kalian tadi? Ya, ini benang apa ini? Benang apa ya? Benang kenur atau apa ini? Bu Jamil juga kurang paham. Tapi kalau tidak tahu namanya bisa menggunakan benang. Begitu saja, tidak ditulis diidentifikasi spesifik harus benang wol, karena memang itu bukan benang wol. Paham ya anak-anak? Nah, coba sekarang Bu Jamil tunjuk lagi. Siapa ya? Laki-laki ya, Jonathan. Silakan Jonathan. Di bawah. Dari kelompokmu bisa menghasilkan 2 di bawah sana. Bu Jamil bawakan saja. Ya, ini dari kelompok 1. Kalau ini secara berkelompok ternyata bisa menghasilkan 2 lampion. Indah tidak? Ya, kasih tepuk tangan. Ya. Coba sekarang ini LKPD, teks laporan hasil percobaan dibacakan. Tujuan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan perayaan lampion untuk menambah semarak perayaan. Alat dan bahan: gunting, lem, gelas untuk membuat pola, bolpoin atau pensil, penggaris, kertas buffalo, benang. Langkah-langkah: pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Buat pola di kertas buffalo menggunakan tutup gelas 8 pola warna merah dan 8 pola warna putih. Gunting pola yang sudah dibuat. 4. 11 petak pola yang sudah digunting menjadi 2 bagian sama besar. 5.
Siapkan kertas ukuran 10 kali 17 cm. 6. Garis-garis kertas yang telah disiapkan dengan jarak 1 cm. Bubuhkan lem pada setiap garis. Tempelkan kertas yang telah dibuat melingkar selang-seling warna merah dan putih. Setelah penuh, buat tangkai lampion. Lalu terangkai diikat menggunakan tali. 11. Lampion kemerdekaan siap untuk digantung sebagai hiasan. Hasil, lampion yang indah akan menambah semarak dan meriahnya HUT RI ke-77. Kesimpulan, lampion kemerdekaan akan membuat tempat terutama kelas akan menjadi indah dan dapat membuat semarak meningkat dalam menyambut hari kemerdekaan. Ya, kasih tepuk tangan untuk Jonathan. Ini ya, di bawah. Silakan duduk. Untuk Jonathan, bagaimana dengan teksnya? Sudah benar? Untuk teksnya, apakah ada yang mau dievaluasi? Apakah ada yang bisa mengevaluasi? Kalau dari Bu Jamil, saya melihat LKPD-nya Jonathan itu kurang 1. Kalau kelengkapannya sudah betul, strukturnya sudah betul, cuma tidak diberi judul. Dikasih judul tidak LKPD-nya tadi? Teks laporan hasil ya tidak. Jadi kurang judulnya ya. Terus kalau dari presentasinya, penyampaiannya, suaranya bagaimana? Suaranya kurang keras, tatapan matanya menunduk saja ya. Ya, nanti untuk selanjutnya biar lebih bagus. Jadi pada saat kalian presentasi, meskipun hanya membaca, tapi usahakan untuk melihat temannya juga ya. Coba ini, semoga lebih bagus ya. Bunga Jasmina, di bawah lampiannya ya. Ya, ini dapat 2. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, oke, silakan mulai presentasi. Teks laporan percobaan membuat lampion. Tujuan dari membuat lampion ini adalah agar lebih tahu atau mengerti bagaimana cara membuat lampion gantung yang mudah dan praktis, serta dapat membuat semangat meningkat dalam menyambut hari kemerdekaan. 2. Alat dan bahan. Yang pertama, gunting, lem, tutup gelas, ballpoint atau pensil, penggaris, kertas buffalo, dan benang. Langkah-langkah membuat. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan percobaan. Yang kedua, cetak bulat di kertas buffalo dengan tutup gelas, 8 pola pada kertas warna merah, dan 8 pola kertas putih, lalu digunting. Yang ketiga, lipat menjadi 2 bagian sama besar seperti setengah lingkaran. Yang keempat, siapkan kertas ukuran 10 x 17 cm. Yang kelima, garis-garis kertas yang telah disiapkan dengan jarak 1 cm. Yang keenam, beri lem pada setiap garis. Yang ketujuh, tempelkan pola kertas melingkar selang-seling warna. Yang ke-8, setelah penuh, buat tangkai lampion. Yang ke-9, beri menggunakan benang. Yang ke-10, lampion kemerdekaan siap jadi. Untuk hasil, lampion kemerdekaan yang indah akan menambah semarak kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kesimpulan, lampion akan menjadi indah dan dibuat untuk dekorasi atau hiasan di dalam ruangan, terutama di kelas. Ya, kasih tepuk tangan buat Bunga. Ini Bunga, kita lah. Ya, ternyata penampilan yang ketiga ini lebih bagus dari penampilan sebelumnya. Itu tandanya kalian belajar dan belajar lebih baik lagi. Ya, baik anak-anak, nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya?
Oh iya, Novi. Iya, betul sekali ya. Jadi teks laporan percobaan itu kita buat setelah kita melakukan eksperimen atau percobaan. Ada lagi yang lain? Oh iya, Tri. Ya, ternyata menulis teks laporan hasil percobaan itu akan lebih mudah jika kita mempraktekannya terlebih dahulu. Praktek percobaan dulu baru menulis akan mempermudah. Baik, dari kedua simpulan itu sudah betul semua ya anak-anak. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, tugas kalian adalah merangkum kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Mempelajarinya terus dirangkum. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan tutup pada pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Jika ada salah, Bu Jamil mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pulang, hati-hati di jalan ya.